dan PKMS. Yang saya hormati Ibu Dr. Lilis Yuliati, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu semua yang telah berhadir di ruang Zoom kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, hari ini akan kita lanjut coaching proposal yang sudah direview oleh Ibu Lili. Hari ini mungkin dengan judul Tumpeng Gizi Ibu ya, yang akan dibedah oleh Ibu Dr. Lilis Yuliati. Kepada Ibu, disilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu tetap semangat dalam kondisi hujan deras di sini begitu. Semoga di Aceh selalu dalam kondisi aman-aman saja, tetap diberi nikmat sehat, nikmat iman begitu ya, sehingga kita bisa menyelesaikan kegiatan ini dengan relatif lancar begitu ya. Kalau kita lihat dari schedule, masih ada 3 kali pertemuan lagi. Hari ini akan saya gunakan space waktu untuk mereview proposal yang Bapak Ibu ajukan ke saya, begitu ya. Dalam kesempatan ini pula saya juga ingin mengungkapkan bahwa tanggal 3 November, begitu ya, bahwa 3 November itu saya berharap bahwa buku gitu ya, draft buku itu sudah jadi sehingga pada tanggal 3 November itu insya Allah nanti kita akan soroti apa yang sudah bisa Ibu buat terkait dengan buku panduan itu. Nah, agar buku panduan itu bisa memuat begitu aspek yang memang yang semestinya ada di buku itu gitu. Itu alangkah baiknya kalau buku ini bisa di sharing dalam forum FGD sehingga dari situ ada masukan dari beberapa peserta, dari stakeholder yang memungkinkan untuk bisa diakomodir dan bisa jadi ada hal-hal yang tidak memungkinkan itu bisa diakomodir gitu ya. Itu nanti kita akan sesuaikan begitu ya. Sehingga tanggal 6 berikutnya, 6 November itu kita sudah bisa melakukan FGD. Melakukan FGD ya yang diundang adalah stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan KKN tematik begitu ya. Kalau memang stakeholder itu dari luar, itu yang diundang paling tidak adalah pihak-pihak yang terkait dengan tema-tema yang diangkat di dalam buku KKN tematik. Sehingga diharapkan bahwa tanggal 11 November performa dari buku panduan itu sudah ya katakanlah kalau itu namanya cetak itu 100% itu sudah 90% lah gitu. Saya berharap di sini mungkin ada Bapak Ibu yang kadang kalau tata letak mah bisa diserahkan kepada ini sih langsung dipercetakannya begitu. Paling tidak draftnya yang sudah siap cetak itu bisa dijadikan sebagai laporan dari pertanggungjawaban saya selaku Detaser dan juga Bu Nih dalam hal ini sebagai PIC selaku Vertisasnya. Di samping begitu ya, kemarin sesuai dengan proposal ada pembelokan begitu yang sebelumnya itu adalah proposal KKN PPM begitu. Kemarin kita kan sanggup untuk membelokkan dengan anggapan gitu ya, persepsi bahwa memungkinkan kita untuk bisa submit tanggal 29 begitu. Ya, tanggal 29, sekarang tanggal 27 ya. Besok libur apa enggak Mbak nih di Aceh? Tidak, Ibu. Oh, tidak gitu. Artinya Tanggal 29 libur. Nah, kalau besok tidak libur, masih ada kemungkinan Bapak Ibu untuk meminta tanda tangan di dalam lembar pengesahan begitu ya kepada fakultas ya, dekan ya. Lembar pengesahan pengabdian itu pakai dekan apa enggak? Dekan dan pihak LPM begitu. Selaku penanda tangan begitu ya. Sebentar saya
Jadi itu ya Bapak Ibu, terutama bagi Bapak Ibu yang memang menjadi tim penyusun dari buku panduan, mohon kerjasamanya, begitu ya. Mohon kerjasama. Saya sedikit akan memperlihatkan kembali, nampak PPT? Nampak Ibu? Oke. Bapak Ibu, kemarin kan saya sebelumnya memberikan beberapa contoh. Ini adalah contoh yang saya ambil dari berbagai sumber gitu. Lah, makanya dari berbagai sumber itu kemudian saya ramu dengan cara mengcombine kira-kira apa sih yang tidak terlalu panjang, namanya buku panduan, mah kalau panjang-panjang bukan buku panduan lagi gitu. Sifatnya teknik begitu, sehingga padu padan begitu ya. Yang akhirnya kemarin, yang terakhir ini gitu ya, yang terakhir inilah halaman berapa ini yang menjadi patokan kita. Gitu. Kalaupun nanti ada masukan-masukan lagi ya kaitannya dengan isinya, tapi ya enggak tahu nanti kalau memang ada, ini tergantung di FGD-nya nanti gimana. Karena di dalam tornya kan harus ada FGD. Ya udah FGD kita manfaatkan untuk memperoleh masukan terkait dengan ini penyusunan buku. Apa sih yang kira-kira belum masuk di situ gitu dari aspek orang luar gitu ya. Stakeholder yang terkait begitu. Bisa dari dinas perdagangan, perindustrian untuk yang kewirausahaan, bisa dinas pariwisata begitulah. Biasanya Bapak Ibu mending pada saat sekarang Bapak Ibu mengundang kepada beliau-beliau dari undangan tersebut bisa ditindaklanjuti dalam bentuk pembicaraan nanti MOU, ayo MOU lah. Ini gitu. Kalau posisinya kita yang datang, kita biasanya kayak orang nyari dana itu aja, ya udah. Kita undang beliau sebagai tamu gitu, biasanya mereka merasa terhormat begitu, sehingga kita menawarkan di situ untuk melakukan kerjasama kaitannya dengan KKN, gitu ya, yang tema pariwisata ya dengan dinas pariwisata. Insya Allah mereka akan lebih appreciate dibandingkan kalau kita datang bawa map gitu, kesannya malah ini. Gitu. Nah, ini dengan cara FGD ini diundang, baru kemudian ditindaklanjuti pembicaraan, kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan kerjasama terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Nah, yang kami lakukan di tempat kami biasanya seperti itu. Bukan kami datang, tapi kita mengundang beliau sebagai tamu kehormatan. Di situ nanti kita diajak ngobrol, ngomong begitu. Begitu saya kira itu sebagai salah satu sarana Bapak Ibu untuk melakukan kerjasama dengan pihak luar, gitu, menjalin kerjasama dengan pihak luar. Saya kira ini ya Mbak nih yang untuk urusan buku. Dan yang sekarang yang ingin Ibu. oke. Bu Fitriani hadir pada kesempatan kali ini. Ibu Fitriani bergabung tapi orangnya kemana, HP-nya kemana? Begini. Artikel-artikel yang memang sudah didampingin, begitu sudah dapat masukan, insya Allah itu sudah saya kembalikan ya Mbak nih yang kemarin-kemarin. Sudah saya kembalikan belum? belum. Oh iya, Belum Ibu, belum. Itu saya kembalikan Belum. dengan harapan ya itu tadi luarannya adalah proposal yang memang sudah direvisi sesuai dengan masukan begitu, karena kemarin kan memang clue-nya gitu kan bahwa ini mau dimasukkan seolah-olah gitu ya, dikondisikan bahwa ini mau dimasukkan ke DRPM gitu ya, sudah di save as. Perkara itu ternyata dimasukkan ke yang desentralisasi, yang internal tidak menjadi persoalan gitu. Tapi terserah sekarang monggo bunyinya begitu, Mbak. Ini kemarin kan boleh dikatakan boleh, ya sudah dibelokkan, berarti nanti laporannya juga seperti itu bahwa proposalnya adalah ala DRPM begitu. Yang memang sudah direvisi begitu.
Kalau yang ingin saya sampaikan ini, yang punyanya Bu Fitriani, begitu ya, yang penguatan kemampuan kader kesehatan ini dengan yang tumpang gizi, insya Allah memang itu belum disetting bagaimana proposal yang akan diajukan di skim internal. Dan saya melihatnya begitu ya, secara struktur, secara performa ini sudah mendekati begitu ya, urut-urutannya, anatominya itu sudah mendekati sebagaimana yang dituntut oleh DRPM gitu proposalnya. Ya, yang kemarin bukan berarti salah karena memang kemarin itu ya sudah memang itu desain ala internal unit begitu. Ini yang saya baca punyanya Mbak Fitriani dengan yang tumpeng gizi ini sudah ke sana arahnya gitu. Menengoknya sudah ke arah sana. Hanya perlu dilengkapi hal-hal yang memang harus ada poin. Yang penting poin-poin yang harus ada kemarin saya berikan juga kan terkait dengan PKM dan PKMS begitu. Ya udah poin-poinnya itu semuanya dimasukkan. Semuanya dimasukkan. Ini yang punyanya Mbak Fitri sudah nongol ya, sudah kelihatan ya, dan nampak nggih? Nggih, makasih Bu. Maaf tadi ke belakang. Ya, nggak apa-apa, sekarang ke depan kan? Sekarang Iya. sudah ke depan. Oke, tadi ke belakang. Oke. Sekali lagi, memang secara teori begitu ya, bahwa PKM itu memang bunyinya di situ tidak harus teknologi bla 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 gitu ya. Tidak harus berbau teknologi seperti itu. Tapi dalam prakteknya begitu ya, reviewer itu tetap condong ke sana gitu loh. Makanya kemarin waktu Bu Nih bilang ini masuk sih, secara teori masuk gitu, tapi keputusan itu kan tergantung pada reviewer begitu loh. Kemarin masyarakat umum boleh begitu, masyarakat umum boleh gitu, tapi memang ini ini memang klop gitu kalau ya itu modelnya pemberdayaan begitu ya, yang teknologi juga enggak banget gitu ya, cuman ngajarin ya itu tadi bagaimana mereka mempunyai kebiasaan yang lebih bagus, tambah berdaya lah, makanya di situ empowerment pemberdayaan tuh karena itu memang cocok kalau itu KKN PPM memang dia begitu. Sebenarnya kan memang ini settingannya KKN PPM, berhubung KKN PPM nggak nongol di tahun ini, ya sudah dibelokin. Sekalipun ini jadi, bisa jadi juga nggak dimasukkan lagi. Masukkan lah Bu, tetap Bu. Iya. Gitu. Insya Allah Bu, ini sebenarnya Bu proposal tahun lalu yang nggak lulus Ibu. Terus sudah dikasih masukan apa sama Mbak Fitri? Ini kan kebetulan nih Bu, saya ini belum pegang karena fokus pada proposal penelitian. Jadi mohon masukannya Ibu biar segera diperbaiki. Jadi ini masih dalam bentuk lama ya, belum yang gagal itu belum sempat diotak-atik lagi ya? Belum, masih murni yang kemarin yang nggak lulus Ibu. Oke. Bentar ya. Kadang yang namanya meramu sebuah kalimat judul itu juga gampang-gampang susah begitu ya. Ya itu tadi pokoknya kalau memang apa tadi yang satu tumpeng gizi itu kalau nggak salah ada istilah apa ya, lupa tadi. Sebentar saya bukanya. Sebentar. PGS Ibu. Berat bayi lahir itu BBLR begitu ya. BBLR. Itu istilahnya begitu, itu istilahnya. Sekali lagi sebenarnya kalau kita nulis proposal begitu ya, 20% itu adalah terkait bagaimana kita bisa lulus, konten dan sebagainya, skill kita itu 20%, hanya 20%. Selebihnya 80% itu adalah strategi kita. Bagaimana kita bisa membius reviewer, bisa terpesona begitu, melihat tampilan awal. Makanya selalu tadi ada sih bapak-bapak itu ngotot loh, Bu ini kan sudah ngomong gini. Ini contohnya kalau misalnya di punyanya
punyanya Mbak Fitri begitu ya. Saya panggil Mbak Fitri aja karena masih muda-muda semua. Oke, ya. Ibu juga boleh, Bu, nggak apa-apa. Di sini ngomong bahwa luaran wajib kegiatan ini adalah artikel. Saya memang menyuruh begitu gitu, tapi Bu kan sudah ngomong bahwa di sini teh luaran wajibnya teh jurnal internasional bereputasi. Iya, bilang seperti itu, tapi Bapak tidak menyebutkan secara eksplisit nama jurnalnya. Bapak nggak Bapak salah, oh tidak salah, cuma nilainya beda. Monggo, life is choice. Saya bilang hidup pilihan. Bapak ingin mempermudah diri sendiri atau mempersulit gitu. Yang saya kemukakan ini, insya Allah ini juga saya peroleh dari setiap kami melakukan penyegaran dan sebagainya begitu. Sesama reviewer begitu, reviewer tetap ini loh, ini kalau nongol ini nilainya lebih tinggi lah. Itu makanya sekali lagi bahwa dari segi ini Mbak Fitri sudah memenuhi gitu, sudah menyebutkan di sini bahwa ini loh luaran wajibnya begitu, ini luaran tambahannya gitu. Kalau Bapak Ibu secara eksplisit mampu lagi menyebutkan begini ya, luaran itu pada intinya luaran yang terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Itu di kita. Kemanfaatannya di kita. Sementara kalau pengabdian di samping bagi kita, bagaimana bagi mitra? Begitu loh. Makanya bagi kita itu masih terbagi lagi menjadi luaran wajib dan luaran tambahan. Bagi mereka apa? Gitu. Luaran apa yang kita berikan, kontribusi kita kepada mereka apa? Gitu. Itu harus secara eksplisit. Mungkin ada tadi penelitian memang, tapi dia ini inovasi, dia membuat, makanya di situ masuk penelitian terapan. Dia membuat freezer, di situ banyak sekali ikan mujair begitu. Dia menciptakan freezer, tapi itu dengan menggunakan tenaga surya. Bapak Ibu, kalau saya melihat ini adalah sesuatu kekinian, tapi saya belum ngerti apakah memang ini belum ada di luar sana, karena ini bukan bidang. Makanya kalau kita bukan bidangnya, kita akan browsing di internet. Ini sudah lazim atau belum, apalagi ini kaitannya teknologi. Kalau memang di luar sana ternyata memang belum freezer itu dengan menggunakan tenaga surya, berarti ini temuan Bapak. Berarti ini nilainya tinggi. Itu bisa hak cipta, itu bisa paten, begitu. Dan itu skornya tinggi. Nah, Bapak Ibu, saya cerita tadi, ini kasus sama. Apa yang memang Bapak Ibu mau tonjolkan, silahkan di situ tampakkan penonjolannya. Apakah itu di bold kah, begitu ya. Kalau itu jurnal dicetak miring kah, itu harus Ibu lakukan. Biar yang namanya reviewer itu nggak capek-capek lihat kanan kiri, mana ini nggak ketemu, misalnya langkah-langkah, sebutkan langkah-langkah, misalnya pertama, ya sudah, pertamanya mau di underline, nah kayak begitu, sehingga blok-blok, oh ini terstruktur, gitu, ini langkahnya jelas, gitu. Karena kalau apa yang kita review itu bukan kompetensi kita tidak akan terlalu jauh melihat substansi. Makanya itu strategi 80%. Ya kita mainkan strategi itu, gitu loh. Dengan cara seperti itu, gitu ya. Nah, sekali lagi di dalam ringkasan begitu ya. Untuk kalau itu ringkasan penelitian, kita akan ngomong di situ langsung tujuan, gitu ya. Tujuan jangka panjang, pendek, gitu. Tujuan jangka panjang keseluruhan kalau misalnya penelitian itu disetting 3 tahun apa? Baru tujuan khususnya adalah per tahun. Masing-masing itu bisa langsung ditaruh di situ. Saya bilang begitu. Reviewer itu pengen ngerti sampai sejauh mana sih bahwa programnya Bapak Ibu ini berkesinambungan, begitulah. Tujuannya itu nanti kan juga di breakdown ke dalam langkah-langkah penelitian di dalam bab 3. Sama halnya dengan Bapak Ibu di sini nanti kan dalam metode ya, bab 3 metode ya. Iya, Metode itu langkah-langkah akan muncul di sana, begitu. Ya kalau ringkasan sekali lagi,
ringkasan maupun ya sudah, awalnya memang ringkasan akan mulai dari analisis situasi. Gambarkan dulu ini. Ibu sih sudah benar menceritakan ininya gitu ya. Wilayahnya, lokasi gitu ya. Lokasi di mana atau ngomong aja kalayak sasaran gitu ya. Bahwa kalayak biasanya bisa dimulai dari lokasi bla 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 bla, kalayak sasaran atau kalayak sasaran ini berada di lokasi ini. Yang jaraknya kalau ditempuh bla 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 sekian kilometer gitu dengan waktu tempuh dari pusat kota atau universitas kampus begitu. Baru ngomong masalahnya. Induktif sifatnya. Kalau penelitian kita akan ngomong umum dulu, baru mengerucut kasus di mana yang akan kita teliti. Tapi sekali lagi, untuk pengabdian to the point, nggak pakai basa-basi sudah. Langsung kalayak sasaran, begitu ya. Ya mungkin kalimatnya begitu di kalimat judul dicoba untuk diredaksionalkan sehingga kesannya nggak kayak kalimat-kalimat inilah begitu ya. Yang ya ada yang begitu tuh juga bakat-bakatan gitu. Ada teman saya tuh paling pintar kalau bikin namanya kalimat judul begitu. Ya. Makanya itu bahwa yang digunakan tuh biasanya kalau memang ini ada istilah asing yang bisa mewakili itu, ya sudah pakai itu. Saya ngomong kedelai aja glisin mek begitu. Orang nggak ngerti apa glisin mek, ya kedelai gitu. Ya kayak begitu. Ya, sama halnya dengan itu tadi, berat badan apa tadi. Itu kalau istilah asingnya ada, pakai itu. Kalau misalnya Ibu dalam rangka permasalahannya itu adalah itu. Apa sih yang mau Ibu lakukan tuh kalau memang ada metode yang itu bisa dengan menggunakan istilah yang lazim, istilah-istilah asing yang lazim, pakai itu Bapak Ibu gitu loh. Ya, orang yang nggak ngerti, wow gitu loh. Ini strategi sekali lagi, kan skill gitu. Saya skillnya nggak punya, makanya strateginya harus main begitu loh. Ya kemarin Bapak Ibu insya Allah kan saya kasih kalimat-kalimat judul begitu. Ya itu tadi, itu strategi saya untuk mengelabui reviewer begitu ya. Isinya mah ya biasa-biasa saja sih gitu. Ya itu tadi. Ya skill itu adalah 20%, selebihnya 80% adalah strategi bagaimana kita bisa menghipnotis, menghipnotis reviewer sehingga mereka langsung tertarik. Capek Bu nge-review itu karena tanggung jawab. Karena akan di cross check lagi begitu ya. Yang direview banyak begitu ya. Kita juga berhati-hati banget dalam nge-review gitu. Karena apa? Bahwa satu proposal itu kan reviewernya 2. Nah, kalau satu reviewer dengan satu yang lain gitu. Misalnya saya mau kong kali kong dengan teman saya misalnya. Ini karena teman saya ya udah nilainya saya tinggiin. Nah, kalau saya meninggikan nilai sementara reviewer yang satunya nilainya jeblok, ini kan presiden buruk bagi kami. Jadi kami sendiri juga nggak bisa mau kong kali kong gitu, takut gitu. Nanti kita bisa-bisa tidak akan diminta lagi untuk jadi reviewer begitulah. Itu adalah pertaruhan nama baik. Sehingga sekalipun itu teman begitu ya, ya kami nggak bisa ini dalam hal mereview gitu. Karena kalau dua penilai ini sampai perbedaan nilainya ada batas tertentu gitu ya, sampai dengan lebih 100 kalau nggak salah, itu nanti didatangkan reviewer yang ketiga sebagai penengah. Lah kalau saya nyeli beda sendiri gitu, lain daripada kan saya ketemon kan, saya yang nggak benar gitu lah. Semacam itulah ada kode etik yang kami jaga begitu ya. Lah kalau langkah-langkah Mbak ini gitu ya, langkah-langkahnya harus jelas, nampak begitu ya. Pakai ngomong pertama boleh mau dibikin miring kayak biasanya gitu kan akan cepat ketemu itu gitu toh. Gimana lah biar apalagi kalau reviewer itu tua-tua mah susah gitu lihat huruf juga gitu. Makanya gimana lah biar beliaunya senang gitu. Kalau TKT begini,
luarannya kan kalau pengabdian kan ini juga kan, apa itu, YouTube kan? Video yang diunggah di dalam YouTube toh, ada? Kali yang baru belum lihat Ibu. Kalau itu kayaknya kalau apa yang kalaupun memang di situ nggak ada tapi ibu kasih ya nggak masalah begitu, nggak masalah ya. Begini, zona penelitian tersusunnya buklet. Nah, ini kenapa ini nggak nyantol bisa jadi mungkin ini mah menurut reviewernya relatif STD saja, standar aja itu. Nah, kalau memang di sini sebenarnya apa sih yang ingin Ibu Mbak Fitri tonjolkan di sini apa sebenarnya? Ya, baik Bu. Yang ingin saya tonjolkan di proposal pengabdian ini yaitu formulasi menu MPASI homemade, Ibu. Apa bedanya dengan yang selama ini dibikin oleh mak-mak itu yang lain gitu? Nah, yang selama ini berdasarkan juga itu hasil penelitian saya tahun 2019, kurangnya kombinasi dari jenis-jenis bahan makanan yang disajikan atau diolah, sehingga hal tersebut berhubungan dengan kecukupan gizi pada balita sendiri, Ibu. Sehingga harus diformulasi sedemikian rupa dengan campuran berbagai sumber bahan makanan dalam menu MPASI itu, sehingga bisa memenuhi asupan gizi yang dibutuhkan oleh balita sendiri secara seimbang, Ibu. Nah, disinilah yang harus secara eksplisit itu muncul. Bahwa yang Ibu lakukan itu beda dengan MPASI yang dibikin mak-mak itu. Gitu. Ya. Artinya kan biasa kan mak-mak bikin sendiri MPASI gitu, tapi dari segi apa namanya gizi dan sebagainya. Lah, Ibu bisa jadi memberikan formulasi sentuhan baru misalnya ya dalam kombinasi atau apa, dan itu memang Ibu bisa tunjukkan di dalam perbandingan tabel misalnya. Kalau Ibu memang menambahkan sesuatu yang ini memang belum biasa lazim gitu dianukan, itu apa kebagusannya? Apa kelebihannya dibandingkan dengan MPASI yang selama ini dibikin oleh ibu-ibu begitu. Sehingga di situ memang harus ada aspek beda. Kalau homemade gitu ya orang pikir standar-standar aja gitu, STD aja begitu. Itu yang mungkin yang ditangkap oleh reviewer. Saya sendiri menangkapnya juga seperti itu. Makanya kalau memang ada yang ditonjolkan, tonjolkan di situ gitu loh. Ini loh yang secara gizi apa istilahnya teh orang dari aspek gizi. Ini Bu, standar angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Oke, begitu. Itu tuh kandungannya akan lebih baik begitu. Nah, itu yang perlu diinikan begitu. Nah, Ibu di dalam ringkasan karena kan memang ringkasan tuh harus ringkas banget ya. Bagaimana Ibu menarasikan itu tadi gitu sehingga bahwa Ibu tuh beda begitu. Ibu beda dari yang sebelumnya. Dengan memodif ini yang memang ya itu tadi dari hasil riset itu tadi. Ya, bahwa ini secara kecukupan gizi itu lebih hasilnya lebih bagus intinya begitu bahasanya ya konotasinya seperti itu gitu sehingga biar ada nampak inilah begitu ada aspek inovasinya lah gitu ya kita mah harus ngempot lah Bu ngeles gitu ya kira-kira mana yang angle mana yang bisa kita masuk di situ kita sudah langsung ngeles di situ gitu ya. Oke analisis situasi begitu ya ini kan kondisi umum kan ya Iya. kondisi umum makanya kalau seperti ini seolah-olah bahwa ini menggunakan metode deduktif ngomong umum dulu analisis situasi ya sudah gambarkan misalnya mulai dari sini kalau memang di sini ada informasi ya selipkan di sela-sela gitu ya langsung saya buka layak sasarannya itu sebenarnya siapa sih yang disasar Ibu itu siapa? Kalau ya sasaran langsung itu yaitu kader Bu. Kader di mana? Kader di Desa Tenaga Paya ini Ibu. Oke. Betul. Ya,
Ibu berarti langsung menggambarkan kader di situ gitu loh. Mungkin di situ ada kaitannya kayak kemarin yang dibilang Mbak Nih, mungkin di situ stunting kayak apa atau apapun itu karena kurang asupan gizinya, itu mah dipotret di situ begitu. Sehingga butuh ini tuh berikan asupan gizi yang lebih bagus untuk perkembangan tubuh dan sebagainya seperti itu. Ya. Kalau di sini tadi kayaknya menggambarkan ini terlalu panjang Terlalu umum ya, ya. ada batasan kan gitu. Ada, iya Bu. Nah, Terlalu ya. yeah. Memang masih seperti penelitian ini Bu. Ya betul gitu, to the point gitu ya. Oke, rancangan formulasi. Ini ya di tabel 1 ini. Ya. Ini teh rancangannya Mbak Fitri atau ini mah sudah lazim gitu? Kan udah biasa tuh kacang hijau gitu mah. Ini sebenarnya Mbak Fitri menampilkan tabel 1 ini kepentingannya untuk apa? Untuk memperlihat bahwa ini ada beberapa yang memang saya rancang dari hasil penelitian saya yang kemarin Ibu di 2019. Ingin menampakkan bahwa inilah formulasi yang akan dilakukan nanti pada saat kalau memang ini lulus gitu. Kurang tepat Ibu atau gimana Ibu? Enggak, maksudnya artinya tadi kan Mbak Fitri bilang bahwa akan menampilkan sesuatu yang beda modifikasi gitu. Kalau kita baca ini kan seolah-olah formulasi kacang hijau, ya sudah kacang hijau doang begitu loh. Apa istimewanya? Ini kan sudah biasa ini gitu loh maksudnya. Kalau memang katakanlah formulasi apa, kadang diambil dari sebentar. Nama yang disingkat kayak gitu, dibikin sebuah kata gitu loh. Kacang hijau sama apa namanya. Dibikin nama cantik lucu-lucu gitu loh, Bu. Bentar, saya batuk, gak bisa minum, lagi puasa. Begitu, gitu. Kalau ini kan kesannya standar kan gitu loh. Formula kacang hijau tuh kacang hijau diapain? Gitu. Ya ini kalau saya melihat ini standar banget begitu. Ini sudah lazim gitu loh. Sehingga yang Mbak Fitri munculkan ini yang memang itu belum lazim. Motif dari Mbak Fitri sendiri gitu loh. Itu kalau memang sudah bisa memunculkan, dimunculkan lah. Pengabdian itu nanti pembuktian begitu ya. Pembuktian ke masyarakat bahwa kalau pengabdian apa yang ditawarkan oleh Mbak Fitri itu sudah jelas bahwa ini hasilnya lebih bagus, tinggal menerapkan. Tapi kalau penelitian kita berangkatnya dari kita belum tahu menjadi tahu. Itu bedanya. Kalau pengabdian kita bekalnya sudah punya bekal bahwa ini lebih bagus, makanya inilah yang gambaran iptek yang diberikan Mbak Fitri kepada mitra sasaran, begitu loh. Nah itu yang begini-begini, ini sebenarnya kalau ini yang standar, yang tidak standar, yang ala Mbak Fitri, yang itu motif, dimunculkan di ini loh, gambaran iptek yang saya berikan kepada khalayak sasaran itu nanti ada di dalam lampiran 2, insya Allah begitu. Bisa dipahami ya? Oke, bisa Bu. Oke. Itu kalau dalam istilah penelitian novelty-nya di situ. Kebaharuannya Mbak Fitri ya ini tadi, motif menu ini tadi gitu kan. Nah, kalau memang Mbak Fitri bisa mencantumkan di situ kandungan motifnya itu lebih banyak kayak gitu di situ letaknya dengan menggunakan nama-nama apa itu istilah kimianya dimunculkan di situ dengan miligramnya atau macam-macam gitu itu lebih ngena begitu ya. Bismillah kalau reviewernya sudah puas dengan itu ya lolos begitu. Ya. Bisa dipahami nggih? Nggih, bisa Ibu.
Untuk permasalahan begitu ya, monggo diinikan Bapak Ibu yang paham betul, dan di sini di dalam permasalahan ini termasuk ada muncul di sini apa ya, lupa aku. Justifikasi pengusul, artinya apa yang memang sudah disepakati antara pengusul dengan mitra itu yang masuk di sini. Ini sudah sesuai dengan subnya, sudah masuk gitu. Mungkin ini merah-merah ini tambahannya dari saya begitu ya. Subnya seperti itu begitu. Dibikin sub aja. Tadi ada pertanyaan, Bu. Kalau nanti dibikin sub ternyata bikin kata lebih banyak, padahal kata kan harus dibatasi, begitu kan? Itu pertanyaannya. Bagusnya gimana, Bu? Gitu. Kalau saya selaku pribadi, gitu ya, saya selaku reviewer, saya lebih suka apabila di situ jelas batasnya, gitu ya. Poin-poinnya jelas, sehingga mempermudah kita untuk membaca. Itu saya. Gitu ya. Kalaupun toh ternyata kebanyakan, ya dicari di dalam naskah itu apa yang kira-kira nggak penting-penting amat, yang sifatnya aksesoris gitu ya. Ya udah dikurangin di situ gitu. Kalau kalimatnya lempeng aja, polos aja, nggak ada sentuhan mana tekanannya, nggak ada cetak merah, nggak ada cetak tebal, mana yang harus diperhatikan, ya orang bacanya mah ya lurus-lurus saja gitu. Kalau kita tahu bahwa di situ ditebeli, gitu ya, apalagi di tengah-tengah kalimat, gitu ya, bukan poin, gitu. Tebelin ini pasti ada something yang mesti harus diperhatikan oleh pembaca, begitu loh. Jadi jangan dibikin reviewernya ruwet, gitu. Sudah nge-review proposal banyak, tanggal tua, bisa jadi mungkin begitu ya. Wes kalimat melulu, nggak ada disusun dalam poin-poin gitu loh, pointer-pointer macam begitu. Ya, subjektivitas ada, iya, begitu loh. Nah, kalau saya prinsipnya jangan bikin orang lain pusing. Apa sih susahnya nyenengin orang lain, pahala? Apalagi kita dapat ini gitu ya, uang pulsa gitu ya. Kalau kita ini reviewer yang ngena, di review ngena kan kita dapat dana begitu kan. Ya itu prinsipnya gitu. Mending poin-poin begitu ya. Di bab 2 itu bukan target dan luaran. Target dan luaran kan beda-beda tipis kan gitu. Mempunyai konotasi yang sama lah. Arah yang akan kita tuju gitu. Tapi di bab 2 itu adalah solusi. Solusi dan target luaran. Makanya di sini mungkin bisa dibedakan. Oh, solusinya apa? 2.1 misalnya gitu ya. Boleh gitu ya. 2. Jangan lupa 1,5 spasi loh Mbak Fitri, bukan 1 spasi loh ya. Solusi. Solusi. Mana ini? Oh, di sini lari. Gitu. Solusi itu apa? Gagasan yang kita tawarkan. Gitu ya. Terkait dengan apa? Terkait dengan luaran. Oh, luaran 1 ini. Apa solusi untuk mencapai luaran 1 itu? Gitu. Monggo silahkan sekali lagi dibaca lagi PPT, gitu ya. PPT pada pertemuan 7, begitu ya. Solusi itu ditulis untuk menyelesaikan, begitu ya. Astagfirullahaladzim, kursornya susah amat. Untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh mitra, begitu. Ya. Nah, tulis jenis luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi, begitu ya. Bisa jadi beberapa solusi, 1 luaran, bisa jadi nggak harus sih, tapi yang penting di situ dinarasikan bahwa luaran ini begitu, ini adalah dihasilkan dari solusi permasalahan begitu ya, dari 1, 2, solusi 1, 2, dibilang dah gitu.
Pokoknya yang penting tunjuk lah, jangan sampai tulisan itu ya tidak ada petunjuknya gitu, langsung ngomong aja gitu ya. Memang gini Bapak Ibu, kalau yang namanya pengabdian sekali lagi, kalaupun tidak berbau teknologi gitu ya, teknologi tepat guna gitu ya, boleh pemberdayaan, tapi jangan di sini seolah-olah bahwa yang kita tawarkan itu hanya sekedar apa sih, macam sosialisasi, macam apa penataran apa ya istilahnya mah, pelatihan begitulah gitu. Yang kita terima itu istilahnya soft skill gitu, hanya pengetahuan aja gitu. Kita nggak memperoleh apa yang bisa kita inikan, tapi hanya ya sudah masuk di otak, tidak ada luaran tapi outcome-nya ada gitu ya. Kalau yang namanya pengabdian itu yang diharapkan bukan outcome tapi luaran. Luaran itu yang nampak. Kalau outcome itu adalah dampak yang ditimbulkan bagi khalayak sasaran. Oh, dengan begitu khalayak sasarannya itu lebih paham, lebih pinter. Diharapkan setelah ada pendampingan atau pelatihan itu seperti itu. Itu namanya outcome. Lebih kepada kemampuan soft skill yang dikuasain oleh mitra. Begitulah. Monggo sekali lagi, kalau ini biar tidak bunyi, tidak hanya sekedar outcome aja yang muncul gitu ya, monggo ditampakkan begitu. Gambaran iptek, makanya tidak selalu ngomong bahwa itu teknologi aja, tapi ilmu pengetahuan, makanya gambaran iptek begitu. Tapi harus jelas itu gitu, tidak hanya sekedar itu tadi. Makanya suka jarang lolos Ibu kalau ya memang di pedoman nggak boleh kalau yang diberikan tuh hanya sekedar pembelajaran gitu. Nggak ada output yang dihasilkan. Cuman hanya ada outcome itu memang susah nyantolnya gitu. Kalau untuk mandiri mah oke-oke saja begitu ya. Ya di dalam bab 2 begitu ya. Ada capaian begitu. Ya sekali lagi dibedakan begitu sehingga sekali lagi bahwa reviewer itu bisa mengidentifikasi. Kita sendiri juga nggak hafal kok gitu ya, nggak hafal apa yang menjadi luaran wajib dan apa yang menjadi luaran tambahan begitu. Kadang luaran tambahan boleh kayak luaran wajib, itu akan lebih bagus gitu. Hanya dimasukkan di jurnal, yang satunya dimasukkan di jurnal yang lain gitu. Bisa jadi sama-sama Q3 bisa jadi begitu ya. Tapi di sini Ibu tetap harus bilang di sini bahwa luaran wajibnya itu adalah ini. Reviewer tidak akan punya pikiran bahwa yang Ibu tulis itu gitu ya. Nama jurnal itu bukan luaran wajib. Karena Ibu di situ sudah nulis luaran wajib. Anggapannya sudah benar bahwa itu adalah luaran wajib. Bisa jadi Ibu padahal keliru nulis sih. Luaran wajibnya padahal mah jurnal ini loh, jurnal terakreditasi Sinta 2 loh misalnya. Tapi Ibu di situ mencantumkan jurnal yang itu bukan terakreditasi Sinta 2, tapi Sinta 4 atau 6 atau 5 begitu. Tapi kalau Ibu di situ sudah memberikan kolom ini adalah luaran wajib, ini adalah luaran tambahan, mereka nggak mikir banyak. Oh, luaran wajibnya sudah oke. Luaran tambahannya sudah wis, lebih dari cukup. Sudah, titik. Gitu. Nah, luaran tambahan ini yang Mbak Fitri munculkan di sini kan Mbak Fitri kan ini kaitannya luaran tambahan bagi mitra sasaran. Bukan luaran gitu ya. Tapi luaran yang terkait dengan diri pribadi pengusulnya itu belum muncul. Gitu ya. Belum muncul begitu. Kaitannya dengan artikel gitu ya. Luaran capaian. Itu tadi.
hasil riset pengusul gitu ya. Hasil riset pengusul ini mungkin Mbak Fitri kepingin memberikan apa ya istilahnya tekanan gitu ya, bahwa rangkaian pengabdian yang Mbak Fitri lakukan ini sebenarnya sudah didasarkan atas rangkaian penelitian-penelitian sebelumnya, begitu ya. Mbak Fitri di mana di ringkasannya gitu ya. Mbak Fitri boleh ungkapkan ini gitu ya, bahwa dari penelitian saya yang berjudul ini. Karena kalau penelitian itu outputnya adalah pengabdian, nilai pengabdian itu biasanya tinggi sekali, banyak lolosnya. Karena susah bagi orang untuk ngelingkan penelitian itu untuk bisa diabdikan. Alhamdulillah kalau ini yang bagian kesehatan masyarakat ini kan artinya ada perbedaan yang tipis sekali antara penelitian dengan pengabdian. Kayak terapan Bu. Kalau kami jauh sekali begitu ya antara penelitian dengan pengabdian begitu. Kalau ekonomi apa yang mau diabdikan, orang kita teh ngowos ilmu doang begitu. Kita tuh kurang ini, prakteknya kurang begitulah. Ini sebenarnya enak gitu, intersection gitu. Nah, ini juga terkait pengajaran Ibu kan. Pengajaran gitu ya. Pengajaran berbasis riset gitu. Didukung lagi pengabdian lah itu. Makanya kenapa gitu. Ada pula strategi Bapak Ibu gitu ya. Di dalam CV-nya Bapak Ibu gitu ya. Munculkan di sana mata kuliah yang diampu Bapak Ibu yang sesuai dengan pengabdian atau penelitian Bapak Ibu. Saya itu yang namanya mata kuliah yang saya ampu, itu posisinya selalu ganti-ganti. Kenapa ganti-ganti? Menyesuaikan dengan penelitian yang saya ajukan. Kalau penelitian yang saya ajukan itu terkait dengan perdagangan internasional, maka mata kuliah perdagangan internasional saya jadikan nomor 1 di CV. Kalau saya ternyata mengajukan penelitian yang itu temanya tentang ekonomi syariah, saya ngajar ekonomi Islam itu akan saya taruh di nomor pertama. Yang lainnya nomor sekian. Itu juga sekali lagi strategi. Jangan sampai ini ada nama mata kuliahnya, Bapak Ibu ngampu, gitu ya. Tapi Bapak Ibu nggak ngomong di situ. Dianu pun juga bisa sih sebenarnya di dalam ringkasan di situ bahwa ini ada kaitannya dengan penelitian, juga ada kaitannya dengan mata kuliah yang diampu. Sudah, trilogi sudah itu, gitu. Tridharma itu tadi nyambung semua begitu. Kalau kami gitu, kami cukup susah untuk melakukan itu. Artinya Bapak Ibu bisa disyukuri di situ antara penelitian dan pengabdian itu interseksinya luar biasa banyaknya begitu, tidak saling lepas begitu. Metode-metode langkah-langkah itu. Langkah-langkah itu nanti bisa digambarkan begitulah, apalagi ini kalau sudah terkait dengan ini sebenarnya untuk tabel-tabel ini begitu ya. Ini sebenarnya bisa masuk itu tadi gambaran iptek yang ingin dilakukan begitu. Ya. Oh, itu tadi ya. Mbak Fitri jangan begini. Mbak Fitri tadi di depan kan seolah-olah formulasi kacang hijau. Orang akan bayangin bahwa itu hanya kacang hijau doang. Gitu loh. Padahal di sini kan ada tepung beras, ada kuning telur, minyak, ada asupan-asupan lain. Gitu. Ya.
ini sekali lagi pengaruh begitu. Kalau itu reviewernya bukan orang kan dianggap formulasi kacang hijau. Berarti cuman kacang hijau saja. Pikirannya seperti itu. Gitu. Makanya yang tadi dihilangin ya sudah langsung menambahkan kolom di mana formulasi kacang hijau ini data pendukung itu sajikan clear gitu ya. Jangan diberikan celah kepada mereka yang akhirnya memahaminya ya sudah apa yang nampak gitu ya. Saya tadi makanya ngomong formulasi kacang hijau kok standar banget gitu ya. Sekalipun mungkin bahan-bahan ini standar tapi kan ada gitu loh. Nah, ini lebih apa istilahnya lebih spesifik begitu. Ya ini munculkan aja di ini. Di analisis situasi, Bu ya. Oh, bukan analisis situasi, di gambaran iptek. Oh, di gambaran iptek. Gambaran iptek ini kan yang mau ini kan sebenarnya yang ingin disajikan Mbak Fitri kan ini ya. Iya, ini sudah gitu ya. Nah, apalagi Mbak Fitri kalau secara garis besar bisa memunculkan di situ perbedaannya begitu ya. Yang biasanya bisa jadi gitu ya. MPASI yang dibeli gitu kan ada ya. MPASI yang kacang hijau rasa gitu kan maksudnya Mbak Anu. Nah, itu coba di-compare itu gitu loh ya. Kandungan gizi yang ada di mereka itu dibandingkan dengan yang diinikan oleh Mbak Fitri itu gimana komparasinya begitu. Yang kita tawarkan harus lebih bagus lah, yang jelas mah begitu gitu kumpul. Kan begitu. Bisa dipahami ya Mbak Fitri ya? Oke, bisa Ibu. Terima kasih. Itu munculkan semua di ini. Nah, kalau langkah-langkahnya begitu ya, ya sudah jangan terlalu panjang lebar gitu ya. Boleh sih di poin-poin, tapi ini kebanyakan deh kayaknya gitu. Nah ini kan baru 1 spasi. Ya, Ibu. Anunya kan harus 1,5 loh Mbak Fitri. Ini kalau 16 gitu bisa, ini belum ada lampirannya kan? Iya. Oh lampiran nggak masuk ya. Kalau Ini 16 kan 2 bentuk. kalinya sendiri begitu. 2 kali sendiri berarti 32 ini kan. 32 halaman kan sudah gitu. Padahal tuntutannya berapa? Kita nggak ngomong sih, nggak ngomong halaman sih, tapi ngomong kata. Kita bisa memperkirakan satu halaman tuh rata-rata berapa kata gitu. Makanya biasanya proposal itu tidak lebih dari 20 halaman. Itu tidak masuk halaman depan sama lampiran gitu. Ya, artinya mulai dari bab 1 sampai dengan daftar pustaka. Insya Allah itu yang diukur 20 halaman itu. Gitu. Ya sudah langsung ngomong bahkan alir ini. Bahkan alirnya kalau memang bisa dibikin cantik ya dicantikin gitu ya. Oke, Bu. Intinya itu aja sih masukannya. Lah, di sini di dalam bab 3 ini ada dituntut di situ apa sih partisipasi mitra gitu. Jadinya mitra ini juga mempunyai kontribusi ke dalam program itu, bukan dia tinggal nerima ininya aja gitu. Peran aktif dia apa begitu. Ya tetap diungkapkan termasuk mereka menyediakan tempat dan sebagainya. Apa yang kira-kira mempunyai nilai tinggi ya itu diungkapkan. Bahwa sebenarnya mereka ini gitu ya menginginkan itu gitu. Dia yang lebih agresif gitu loh. Itu ada langkah evaluasi monggo di ini. Anggaran biaya belum, silakan diinikan begitu ya. Pegang itu SBM dan SBK begitu ya. PMK nomor 78 sama 172, monggo silakan di-download gitu. Dari PPT saya di situ ada sih PMK ini, gampang kok. SBM SBU 2020 begitu. Jadwal kegiatan, sekali lagi, jadwal kegiatan yang Ibu susun itu harus sesuai dengan rencana anggaran. Gitu ya. Kalau pengabdian di dalam buku pedoman itu dinyatakan 6 bulan, misalnya,
Ya sudah, berarti yang di sini yang dinarasikan itu adalah 6 bulan. Kaitannya kenapa? Karena untuk honor dan sebagainya, begitu, ya itu 6 bulan, nggak mungkin sebelumnya. Gitu. Yang dipertanggungjawabkan secara keuangan itu adalah 6 bulan. Jadi nggak bisa yang namanya anggarannya ini 6 bulan, tapi jadwal kegiatannya ini 11 bulan, begitu. Ya dipadetin lah, begitu. Ya, padetin lagi. Daftar pustaka sekali lagi sesuai dengan Mendeley gitu ya, alfabet dulu gitu ya. Ini bukan EndNote. Kalau ini kayak EndNote kan gitu. EndNote itu dicatat berurutan begitu ya, ditaruh di belakang gitu. Ditaruh belakang sendiri. Urutan sumber yang nongol nomor 1 ya nomor 1, ini jatuhnya sulis gitu. Padahal sulis dengan siapa ini? Fitriani kan duluan Fitriani. Harusnya Fitriani dulu. Gitu. Nah, biodata dan gambaran iptek tadi ya. Gambaran iptek sekali lagi ngomong homemade tadi. Monggo dianukan komposisi nilai gizinya begitu ya. Biodata ketua dan anggota tim, lampiran lokasi gitu ya. Jangan hanya gambar, ya dinarasikan dikit lah. Kalau lampiran kan sudah tidak dianggap naskah, sehingga kalau ini sudah menginjak di halaman lebih dari 20 ya nggak masalah. Bahwa lokasi penelitian ini gitu ya, lokasi penelitian mitra dari kampus gitu ya, ternyata 7 menit begitu dari wilayah kampus dibunyikan. Nggak apa-apa. Oh sudah, saya kira belum. Nah, surat pernyataan ini begitu. Mbak Fitri sudah ada surat pernyataan dari ini mitranya ya? Halo? Ada yang ditanyakan dari apa yang saya sampaikan? Mbak Fitri sudah ada ini? Ada surat dari mitra? Ada surat ini dari mitranya? Oke. Okay. Kewirausahaan itu kalau mitranya itu 2 orang yang mempunyai 2 usaha yang berbeda bisa. Kalau Mbak Fitri kaitannya dengan MPASI itu bisa jadi tadi apa tadi kelompok apa tadi? Di-mute Mbak, dibuka ininya. Kader kesehatan Ibu. Kader kesehatannya gitu. Kader kesehatannya itu ibu-ibu ya? Iya, ibu-ibu di desa. Bisa jadi mitra yang kedua itu adalah mereka penyuluh kesehatan yang biasa di situ, melayani di situ gitu loh. Kan harus ada 2 itu gitu kan. Sementara yang terlibat di dalam ini kan tidak hanya siapa tuh? Tidak hanya ibu-ibu kader aja ya. Ada kan ya petugas kesehatannya. Ada Ibu, ada Bikor, ada bidan desa, bides. Iya, bisa beliau yang tanda tangan juga. Karena dalam pelaksanaannya kan saling berkoordinasi kan, nggih? Dengan mereka. Ya, Ibu. Iya, oke. Iya. Saya kira itu aja masukan saya untuk proposalnya Mbak Fitri gitu. Ada pertanyaan dari Ibu Bapak yang lain? Makanya di sini sudah nampaklah kerangkanya gitu. Keragaan atau performanya udah nampak seperti yang dituntut oleh DRPM begitu. Nah, tinggal nambahin lubang-lubangnya apa, coba lagi. Nggak ngena, nanti dicoba lagi begitu. Sampai ketemu reviewer yang baik hati gitu. Ya, seperti itu. Oke. Monggo ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Sampai lolos, Bu ya. Oh, iya. Saya kadang sampai ketiga baru. Sebenarnya kita ngerti, cuman kadang Silakan ya Bapak Ibu yang ingin bertanya. kita paham betul triknya, kita paham begitu.
Tapi kita biasanya pakai ilmu kepepet itu, kalau belum kepepet nggak dikerjain, begitu kepepet nggak nututin gitu, ya sudah apa adanya diupload, nggak ngena, tahun depan lagi begitu, tahun ke depan baru lengkap gitu, lolos gitu loh ya. Kalau belum kepepet belum dikerjain. Ya itu ilmu kepepet itu tadi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada nanti saya akan kulik sedikit yang terkait dengan tumpeng apa tadi, tumpeng gizi ya? Ya, tumpeng gizi. Yeah. Tadi penguatan kader, Bu. Penguatan kader kesehatan. Apanya? Yang punya Bu Fitri tadi. Judulnya kayaknya begitu. Masih enggak eye catching, kalau dari jurnalnya masih belum eye catching begitu. Penguatan kader itu sebenarnya bisa dihilangin. Jadi kalimatnya kayak gantung-gantung. Ya sudah dilihat kalimat judul yang saya punya kemarin. Atau ini ya, saya bukain untuk yang tumpeng gizi itu tadi ya. Kalau kita melihat dari kalimat judulnya aja gitu. Bentar. Klinik mana ya, tumpeng gizi. Oh, ini judulnya penguatan kader posyandu dalam merancang tumpeng gizi seimbang bagi untuk gitu ya tadi. Ini judulnya sebelumnya penguatan kader posyandu dalam merancang tumpeng gizi seimbang untuk ibu hamil sebagai upaya penurunan kejadian berat bayi lahir rendah. Itu kalimat sebelumnya. Ini saya coba untuk dipangkas-pangkas, kalimat tidak perlu panjang, kalimat itu pendek saja. Kalau dengan pendek bisa menjelaskan isi kedalaman dari proposal itu gitu. Sekalipun bisa jadi gitu ya, bisa jadi belum lolos, bisa jadi saya sendiri nggak ngerti. Tapi kalau dari kalimatnya jangan yang kaku-kaku begitu. Ya itu yang saya bilang bahwa harus bombastis itu tadi. Tumpeng gizi seimbang bagi ibu hamil sebagai upaya penurunan kejadian low bone weight, misalnya menggunakan istilah-istilah seperti itu. Gunakan gitu. Tumpeng gizi seimbang, adakah ini istilah-istilah asing yang biasa digunakan? Gunakan itu juga begitu. Yang nggak lazim-lazim gitu. Kalimatnya sehingga seperti itu. Ya. Jadi nggak kayak kalimat sing resmi-resmi gitu loh maksudnya. Sekarang sudah nggak dianu lagi gitu ya. Kalimatnya jangan kayak skripsi macam begitu. Jadi di sini langsung ngomong to the point apa? Oh, tumpeng gizi seimbang. Nggak usah penguatan bla 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 gitu ya. Kader posyandu. Tumpeng gizi seimbang bagi ibu hamil sebagai upaya penurunan. Nggak usah pakai kejadian pun nggak apa-apa. Atau kasus istilahnya, menggunakan kalimat kasus. Low bone weight gitu. Istilah asing low bone weight ini biasa digunakan apa tidak? Biasa Ibu kalau di artikel internasional. Memang ini istilah lazimnya itu ya, benar ya? Low bone weight itu. Iya. Takutnya kadang kalau secara letterlek kalau saya terjemahin di dalam misalnya Google Translate bisa jadi nggak tepat gitu. Gampang sebenarnya. Bapak Ibu yang nggak biasa bahasa Inggrisnya belum ini gitu ya. Bisa-bisa aja sih menggunakan Google Translate gitu. Asalkan gitu. Kalau kalimatnya Bapak Ibu itu sudah bagus, struktur kalimatnya begitu ya. SPOK begitu ya.
Kalau kita memasukkan bahasa Indonesia di Inggris kan, begitu nanti kalau dibalik lagi tetap sama, berarti itu bahwa kalimatnya Ibu sudah bagus. Gitu loh. Kalau kalimat bahasa Indonesianya Ibu di bahasa Inggris kan setelah itu dibalik lagi, translate-nya jadi amburadul berantakan, berarti kalimat Bapak Ibu belum memenuhi kriteria ini gitu. Struktur bahasa, struktur kalimat yang benar, SPOK-nya nggak jelas begitu. Nah itu sih yang penting begitu. Ya. Jadi ini punyanya siapa Mbak nih? Siapa yang merasa punya? Jangan sampai di review orangnya nggak ada. Sebenarnya kalau dari beberapa, akhirnya kita bisa menemukan feel-nya begitu ya, dari kita mendengarkan, oh begitu toh, gitu. Sekalipun yang direview bukan punya kita, insya Allah bisa menangkap di situ, gitu loh. Nah itu enaknya kalau kita sering mengikuti event-event begitu ya, antar penyegaran reviewer begitu. Sekalipun bukan reviewer, saya tuh selalu waktu saya manfaatkan untuk ikut-ikut seperti ini begitu. Apa sih yang sekarang yang diiniin tuh, rumusnya apa sih? Ya itu cuma mencari strategi itu. Ya untuk menutupi kelemahan saya tahunya strategi gitu. Kalau skill nggak bagus-bagus amat gitu. Karena nggak memenuhi syarat begitu untuk proposal pengabdian, kita mati gaya orang ekonomi, yaitu tadi. Gitu. Paling ya ini aja sama kayak sosial yang lain begitu ya. Pemberdayaan aja judulnya wis. Outputnya ya itu aja yang bisa kita lakukan, terlalu standar banget begitu. Makanya ya memang kita harus mencari celah di situ gitu. Oh, kalau di Fakultas Ekonomi ya dianggap saya orang yang kayaknya begitu ya, paling produktif di dalam pengabdian yang ini ada hibah pengabdian begitu ya. Gitu. Bapak Ibu ada yang kan apa tidak? Nah ini ada ini di yang ini pembuatan video kegiatan ya, memang ada sih tuntutannya di dalam pengabdian gitu. Nah maksudnya mau dilingkan di mana, atau di YouTube kah gitu ya. Kalau di kami harus dilingkan di lembaga gitu. YouTube memang, tapi ngelinknya langsung di lembaga gitu. Ya ini yang perlu ditambahkan jurnal penelitian itu tadi ya, sama kok gitu ya. Jadi saya nggak harus satu-satu gitu. Kasusnya sama gitu. ISBN ya anunya terakreditasinya nomor berapa begitu. Coba kita lihat ulang gitu ya. Coba kita tengok gitu. Sama kebanyakan ininya begitu. Kasusnya adalah sama. Foto sekali lagi, foto harus diiniin ya. Ini sama oh iya. Ya berat badan ada yang ditanyakan Ibu deh untuk rekan-rekannya begitu ya. Kasusnya hampir mirip lah begitu ya, beda-beda tipis begitu ya. Sekali lagi tampilan harus cantik. Itu yang pertama yang dilihat tuh pasti tampilan orang. Monggo ada pertanyaan kah? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ibu Dr. Lilis. Halo Ibu-ibu, Bapak-bapak, bertanya. Catatan kecil aja ini, Mas. Sepertinya sudah. Kalau anu bisa dicukupkan tidak ini. Iya, mungkin teman-teman tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Mungkin teman-teman
lagi fokus nulis deadline ini Ibu, tanggal 29 deadline si Amin. Pelita Mas penelitian ya. Jadi Iya. mungkin lagi fokus lagi Saya ini fokus-fokusnya buat proposal. Jadi kalau saya tuh kan ada tim kan. Kalau saya tuh ada tim begitu. Kalau saya sebagai pengarah iya. begitu. Ini bahan belum saya kasihkan anak-anak tulis di sini gitu. Kalau kita nggak nututi Bu, kita punya teamwork gitu ya. Termasuk Bu Kokom itu masuk gitu, tapi beliaunya nggak punya waktu begitu. Jadi saya yang memang mendirect begitu. Jadi anak-anak akhirnya sudah lentur, sudah lihai, tahu angle-nya begitu. Ya kayak DRPM ini pun situasi sekarang saya nggak sanggup lah. Diberdayakan mahasiswa ya Ibu ya? Kenapa? Timnya dengan mahasiswa atau dosen Ibu? Mantan mahasiswa saya gitu. Dia S1 dulu mahasiswa saya, dia bidik misi, dia pinter analisis kaitannya dengan statistik ekonometrik itu dia pinter banget. Penguasaan alat dia bagus banget gitu ya. Kemarin saya dengan Bu Koko mengusahakan mereka untuk S2 dapat beasiswa lagi dan alhamdulillah dapat beasiswa dan sekarang mereka sudah lulus dari S2 begitu ya. Dan mencoba peruntungan untuk jadi dosen di STAIN. Bismillah moga-moga ngena begitu. Kita tahu persis dia kemampuannya luar biasa. Dimanapun mereka berada gitu ya. Tidak di Jember pun dia bisa nulis untuk kita begitu. Kita tim begitu. Makanya nak kamu moga-moga keterima saya bilang begitu. Lah ini nanti enak begitu kalau dia sudah terikat dengan instansi kan antar universitas begitu. Itu sekali lagi sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan nilai skor penilaian itu. Oh, anggotanya siapa gitu. Anggotanya lintas itu tinggi. Sudah lintas disiplin, lintas institusi lagi gitu. Lah itu semakin tinggi skornya begitu. Ya. Makanya ya itu saya ngelesnya Ibu, kemarin pengabdian. sedikit mungkin bertanya agak ya monggo. Sedikit bertanya di luar topik mungkin misalkan ini tadi ada senggol untuk lintas peneliti untuk lintas sektor atau lintas unit. Misalkan nanti, saya mengajukan penelitian dasar. Itu saya ingin mengajak kolaborasi dosen dari Unhas, anggotanya. Apa bisa, Ibu? Bisa, Mbak. Gitu. Sekalipun ini bukan kerjasama antar perguruan tinggi, gitu ya, itu bisa. Itu nilainya tinggi. Nilainya tinggi, skornya tinggi. Oh. Begitu. Sekarang nggak ada batas sekat sudah. Berarti ya gitu. Boleh manfaatkan itu. Berarti dosen di wilayah Kemendikbud ya, Bu ya? Iya, boleh. Iya. Boleh swasta, boleh negeri, begitu loh. Oh iya. Boleh. Itu baik, Ibu, itu yang memang diharapkan oleh DRPM. Prof Oki sendiri pada saat sosialisasi buku panduan ya, pertama kali tanggal 5 itu diluncurkan, tanggal 6 kalau tidak salah ada universitas yang mengadakan semacam webinar, tapi kaitannya dengan itu beliau menekankan di situ. Beberapa kali Prof Oki itu datang ke Jember begitu. Berapa kali datang. Ya itu dikasih tahu triknya. Yang diprioritaskan adalah mereka yang lintas bidang ilmu, satu. Apalagi yang lintas institusi. Saya makanya penelitian, saya ini ditunggu-tunggu oleh rekan saya yang ada di Bali. Beliaunya mereka kemampuan untuk nulis kurang begitu. Dia nungguin, Bu, cepetan Bu, proposalnya Bu. Aku sibuk ini, Mas. Saya bilang gitu. Saya sendiri gitu ya. Saya sendiri kadang begini, Bu. Saya pengabdian, saya bikinkan orang.
nama saya sendiri dipakai orang gitu. Tapi saya nggak bisa begitu aja percaya tulisan orang begitu loh. Lah, teman saya itu jago proposal, tapi dia agak ini, istilahnya teh agak apa ya, agak sembrono begitu. Saya tuh kan nggak percayaan ke orang dalam urusan tulisan loh ya, gitu loh. Karena mereka banyak proposalnya, kajar tayang, sehingga asal-asal gitu, nggak rapih tulisannya. Ya harus mampir dulu, termasuk dia tuh proposalnya polos-polos saja begitu kan. Pengabdian padahal gitu. Nggak ngena loh gitu. Dari proposal yang diajukan dinamakan teman-temannya ya yang ngena saya, karena seleksinya saya berhenti dulu ke saya. Saya punya banyak foto gitu karena saya DPL. Dia cari lokasi, kan saya yang mencarikan. Kalau urusan lokasi tak carikan gitu ya. Gambarannya nanti saya kasih ini. Saya kasih data lengkap, saya bilang gitu. Akhirnya cuman saya satu-satunya yang ngena proposal yang dia bikin gitu. Nggak pernah dipakai orang, nggak saya seleksi, nggak ngena deh. Aku nggak ngena, bikinkan orang lain 3 ngena, saya bilang gitu. Duh, Kak, saya bilang ya seperti itu gitu. Saya sekarang ini ya kalau sudah musim begini, banyak sekali itu yang lamar begitu, karena kan track record lumayan lah begitu ya dari luaran-luaran gitu. Saya sendiri bikin gitu ya. Ternyata kalau biasanya orang lain sini saya dulu kan memang iya, nggak apa-apa, ini saya kasih untuk orang lain begitu. Putar-putar sudah begitu. Saya sekarang sudah dilamar 2 begitu, yang satu sebagai ketua, yang satu sebagai anggota untuk penelitian. Tapi saya sendiri dengan tim bikin 3 gitu. Kadang bingung siapa yang kira-kira bisa dikasih gitu. Memang harus sesuai dengan ininya sih, kompetensinya begitu. Kalau nggak sesuai dengan kompetensinya jangan, daripada nggak ngena gitu. Makanya itu dibangun. Betul Mbak Ni kalau temannya banyak begitu. Makanya kalau kita misalnya seminar-seminar begitu ya, ada momen-momen seminar itu ya, itu sebenarnya ajang silaturahim gitu. Yuk, kapan kita kerjasama begitu. Nulis macam begitu. Ibu, satu lagi pertanyaannya. Boleh. Satu lagi pertanyaannya Bu, mungkin terkait dengan penelitian juga, mungkin dan pengabdian juga. Kita kan universitas kita baru tahun ini desentralisasi. Saya ingin menanyakan Ibu, itu kan porsi di dalam buku pedoman 60% itu adalah penilainya adalah reviewer internal. Kemudian berarti sisanya adalah reviewer eksternal. Komposisi itu Ibu, misalkan di dalam penilaian tadi yang kata Ibu kan ada gap antara reviewer internal misalkan terlalu tinggi memberikan karena ingin membantu perguruan tinggi. Kemudian di sisi lain reviewer eksternal rendah ini memberikan nilai. Itu kira-kira gimana Ibu? Nyantol nggak untuk didanai gitu Bu? Ataupun sebaliknya? Kalau review itu kaitannya kalau sudah ini sih gini. Penilaian awal itu kan desevaluasi gitu ya. Setelah itu baru kalau itu ini desentralisasi ya Mbak ya. Yang ditanyakan Mbak ini desentralisasi. Iya. Desentralisasi. Iya. Sebentar. Tak ingat-ingat Kalau desentralisasi begitu ya. Seleksi awal sampai dengan itu dinyatakan lolos begitu ya. Sampai dengan dinyatakan lolos itu adalah keputusan murni di dalam internal universitas. Tadi saya ngomong kalau di internal universitas gitu ya, saya kan juga nge-review. Reviewer internal pun begitu ya, satu penelitian itu dikeroyok 2 orang. Gitu loh. Sama-sama internal, kita belum ngomong eksternal loh ya. Di tempat saya tuh internal ada nggak ya? Iya. Itu tuh dikeroyok sama 2 orang itu. Satu proposal itu 2 orang yang mereview gitu. Di sini dilihat gitu. Di sini dilihat bagaimana penilaiannya dari 2 reviewer ini.
Nah, kalau dari reviewer ini ternyata ada kesenjangan di situ, baru nanti akan dicarikan reviewer yang ketiga. Pertama memang seleksinya oke, seleksi berkas lengkap sudah masuk, baru kemudian direview ini. Direview oleh 2 reviewer di dalam. Seleksi berkas di internal atau di Simliptakmas, Internal. Ibu? Internal. Kalau seleksi berkas yang menyeleksi itu adalah administrasi, gitu. Mereka nggak ngerti konten, begitu, ya. Berarti internal, bukan pihak Simliptakmas. Internal, gitu, ya. Sampai dengan seleksi ini lolos tuh kalau di kami ya, itu internal. Setelah seleksi berkas lengkap dinyatakan lolos berkas gitu. Tapi ini belum tentu didanain. Nah, untuk dipertimbangkan didanain atau tidak baru nanti setelah ada penilaian dari 2 reviewer itu tadi. Dinilai gitu ya. Dinyatakan berapa passing grade-nya, juga dilihat juga seberapa banyak pendanaannya, kuotanya menyesuaikan lah. Tapi kalau internal ya kisarannya yaitu sudah kisaran 20. Passing grade-nya siapa yang tentukan, Ibu? Kenapa? Passing grade-nya kalau desentralisasi itu yang menentukan pihak internal atau kita mengikuti passing grade nasional? Internal, begitu ya. Dana yang ada ini misalnya sama internal itu mau dikelola, mau dikasihkan kepada berapa orang sih? Dia mempertimbangkan untuk memberikan ini dengan dana yang layak, gitu. Artinya satu penelitian dananya memadai, dicukupin, tapi konsekuensinya adalah penelitian yang didanain hanya sedikit, atau memang yang diinginkan adalah bagaimana agar data statistik ini menyatakan bahwa dosen UNED itu banyak kena hibah. Inilah yang akan menjadi publikasi bagi performa daripada UTU itu sendiri gitu. Mereka mau dapat dana berapa enggak, tapi ditanya berapa ini dosennya sana yang kena hibah. Begitu, sehingga biasanya kebijakan internal itu akan memberikan nggak usah banyak-banyak, tapi nominalnya nggak usah banyak-banyak, tapi banyak dosen yang kena, gitu loh. Jadi seleksinya nggak ketat-ketat amat. Awalnya kami, gitu ya, desentralisasi itu awalnya given, gitu. Ya dilihat aja gitu, misalnya dianggarkan, sekian M, gitu. Katakanlah 2M. Nah, ternyata kalau misalnya yang mengajukan itu sudah dananya dialokasikan tidak ada yang tidak sampai 2M, biasanya itu akan diberikan given. Ya sudah saya danain semua. Gitu. Tapi animo di tempat kami, Jember itu termasuk gitu ya, universitasnya dianggap tidak besar, tapi animo dosennya untuk penelitian itu besar sekali. Besar sekali. Kita termasuk lumayan lah kalau peringkat untuk kaitannya dengan penelitian itu Jember itu bersaing dengan universitas-universitas besar gitu. Nah itu Bu nih, makanya kalau dari 2 ini kok sampai senjang gitu ya, ada perbedaan nilai, itu nanti dihadirkan reviewer yang ketiga. Nilai reviewer yang ketiga ini nanti condong siapa? Condong si A atau si B? Begitu. Kalau condong si B berarti ini A nilainya nggak benar ngasih nilainya gitu. Itu yang kami takutkan selaku reviewer. Begitu kan. Makanya kami tidak berani macam-macam. Sekalipun itu teman, begitu ya. Disitulah kami ini gitu loh. Berhati-hati sekali dalam menilai. Baru setelah itu dinyatakan lolos sudah. Setelah lolos ya nanti pada saat monef mungkin, pada saat monef itu yang dihadirkan eksternal, monef dari eksternal begitu. Karena ada sebagian orang yang tidak suka masuk di dalam skim internal gitu loh. Mereka punya pendapat, alah naik skim internal nanti yang kena cuma teman-temannya doang begitu. Ada yang mereka punya anggapan seperti itu. Makanya dia saya mending bertarung di Jakarta begitu. Tapi ada orang ya beda-beda lah gitu. Tapi kalau saya pribadi sih nggak menangkap itu semua sih, nothing tulus aja saya gitu. Pengen di dalam ya di dalam, di luar ya di luar begitu. Mana sempatnya waktu lah begitu kalau saya mah. Begitu Mbak nih. Iya, baik Ibu. Terima kasih.
Saya tadi ada Ada pertanyaan mungkin ada tadi Pak berita. Edward Syah mau Monggo bertanya, Pak Pak. Edward Silakan, Pak. senyum-senyum kayaknya sudah upload ini, Mas. Iya Bu, takut saya kan bagus juga tuh pertanyaan Bu nih kan. Dan saya kasus itu udah terjadi Bu, udah Ya, terjadi. gimana? Ya terjadi waktu itu kan, mungkin saya tanya tahun pertama saya lolos, tahun kedua lolos lagi kan. Pada saat di peer reviewer eksternal dari Kemendikbud, Pak Edo tunggu dulu, begitu saya mau paparkan kan. Bapak nggak bisa lagi 2 nih, selesaikan dulu nih hibahnya nih 2 tahun. Yang mana Pak? Nah, kan? Ini jadi kan tim saya kan dari Unsyah tuh Bu, dari Unsyah dan dari Makassar yang ikut dari Unsyahnya yang dekat kan. Oke. Ini kamu lihat di Simtak lama saya kan nggak lihat-lihat Bu kan, kayak persiapan untuk presentasi kan dari peer review dari eksternal. Nah, saya cari tahu udah nih, diam aja Pak Edu kan. Itu saya kasih tanya dengan orang pihak LPPM, ini kok seperti ini kan saya ini kan peer review nih dari katanya udah lewat. Tahun kedua saya langsung nggak bisa Pak Edu, stop dulu, kamu udah ini datanya nih udah terrekod di sini. Saya tanya kan, selesai itu saya tanya alasan pimpinan nggak cukup uang Pak Edu bilang kami jadi terekam kan seperti Ibu bilang kan, jadi internal lah yang menentukan, tapi kan dibilang nggak lolos saya kan. Mungkin alasannya adalah dana nggak cukup Pak Edu. Saya takut hal seperti itu lagi Bu, mudah-mudahan enggak kan. Seperti itu Bu. Maka saya senyum-senyum ya. Bagus juga ini Tengku nih. Saya selama ini kan yang penting kan clue-nya ya, centangnya kan ada di utuh Bu kan semua kan. Nggih. Kalau internal begitu. Iya Bu, saya ya janganlah seperti itu kan. Ibu itu Makanya yang saya, dana internal berarti emang Kenapa? Kenapa Mbak nih? tanya nih. Apa? Jaringannya susah kah? Tanya aja Tengku nih. Mbak nih ini apa? jaringan saya kurang jelas ini Bu kedengarannya. Tanya Tapi aja. Mbak nih jelas sekali kok. Terlihat Jelas kok. cantik. Untuk desentralisasi Bu, Gimana? anggaran untuk penelitian dan pengabdian desentralisasi itu bukan dari anggaran internal, bukan alokasi dari Kemendikbud, bukan Ibu ya? Atau dari Kalau Kemenristek atau desentralisasi Ristekdim, itu kan di DRPM. include ini kan gitu artinya bahwa universitas yang bersangkutan itu diberikan kewenangan begitu ya untuk mengelola ya sudah bahwa anggaran DIPA, istilahnya DIPA ya. DIPA itu sebagian ini untuk penelitian. Oke. Katakanlah ini untuk penelitian begitu. Makanya seleksi yang menentukan harus berapa orang bla 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 bla. Semuanya itu adalah pure universitas. Pure universitas. Ya. Tidak ada kaitannya dengan eksternal. Kalaupun eksternal itu hanya akan didatangkan pada saat menilai aja gitu untuk keseimbangan apakah penilaian dengan internal ada perbedaan apa tidak sih gitu. Kadang kalau di kami Bapak Ibu internalnya lebih galak dibandingkan eksternal begitu. Makanya sering banget benar internal di kami itu galak-galak sekali. Makanya untuk jadi profesor juga lumayan susah di kami gitu. Ya mungkin karena kecemburuan atau apapun wallahu alam bisawab begitu ya. Sering banget makanya diwanti-wanti banget ini reviewer tolong gitu. Toh ini nanti masih ada seleksi dari internal gitu kalau ya. Tolong jangan ini strict banget begitu. Kalau saya ya apa kata kebijakan ini dah gitu, kebijakan dari LPM dah. Tapi kan kadang masing-masing orang beda-beda gitu. Ada yang mereka kencang banget gitu. Ya itu yang terjadi gitu ya. Nilai eksternalnya bagus gitu kan itu nanti dikombinasikan antara internal sama eksternal begitu. Ketahuan bahwa yang pelit itu yang dari dalam bukan yang dari luar begitu. Nah, itu kan diberikan ini masukan sama ketua LPM kami begitu. Minta tolong lah gitu.
teman sendiri ini mah begitu, jangan saling sikut begitu. Ya itu tadi, makanya Bapak Ibu seringkali kami ini mereview ya, mereview proposal yang itu bukan bidang kami. Kenapa? Saya ekonomi, saya tidak akan mereview orang ekonomi. Karena itu dimungkinkan gitu ya, karena kenal gitu ya. Ini nanti kalau sampai kenal dan kebetulan ini mempunyai masalah pribadi, akan terjadi konflik of interest begitu loh. Iki musuhku ini, ya sudah main del aja gitu, nilainya macak kereng lah gitu, killer begitu. Ada begitu. Makanya kami akhirnya mereview apa? Mereview proposal yang itu tidak di bidang kita. Makanya ini sebenarnya kesempatan. Kalau saya pribadi gitu, saya senang direview oleh orang yang bukan bidang saya. Nah, bidang saya dia nanti akan ngerti gitu permasalahannya. Dianggap kita ecek-ecek. Tapi kalau yang mereview bukan bidang kita, dia akan melihat. Karena saya selalu kalau pada saat presentasi akan saya tampilkan yang cantik-cantik. Terhipnotis sudah Pak Edward gitu. Sekali lagi strategi gitu. Okay. Saya kira ini sudah lebih dari cukup apa yang saya ungkapkan terkait dengan strategi bagaimana agar kita itu lolos begitu. Kita nggak mikir ini benar apa salah gitu. Insya Allah lah yang kita tulis itu adalah ilmu putih bukan ilmu hitam gitu ya. Cuman derajatnya aja gitu. Sekarang kita kan ya udah yang penting kita lolos itu tadi, itu yang pertama yang pasti kita pikirkan begitu sih. Bagus dalam belum tentu lolos kok kalau tampilannya nggak bagus gitu. Ya, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua begitu. Sudah baik Ibu, ya? Ibu satu lagi pertanyaannya yang di dalam asumsi pemikiran kami yang selalu digaung-gaung yang di universitas itu kita Madya sekarang. Madya dengan pendanaan 7 miliar. Itu yang sering kami dengar di kampus bahwa dana itu harus terserap sehingga para dosen dituntut untuk mensubmit proposalnya ke Silintamas. Nah, ini apakah memang 7 miliar itu karena klaster Madya itu diberikan oleh DRPM atau 7 miliar itu memang dari internal UTU sendiri, Ibu? Itu yang saya nggak tahu ya Mbak Nia gitu ya. Kebijakan macam begitu yang lebih paham itu adalah kalau LP2M harus ngerti itu, ini ranahnya pejabat di LP2M gitu ya, bahwa proporsi sebelum semuanya itu disosialisasikan kepada kita peneliti, begitu ya, anggaran dan sebagainya itu sudah diflorkan kepada pejabatnya biasanya. Gitu. Kalau ini kaitannya penelitian ya yang akan dikirim gitu misalnya. Kalau dulu kan mesti pihak kadang diundang di Jakarta, itu adalah pihak dari LP2M. Begitu ya. Apakah porsi 7M itu tadi termasuk porsi yang di DRPM plus yang desentralisasi atau itu hanya di desentralisasi aja? Itu yang saya kurang paham. Kayaknya mungkin kali kombinasi antara antara DRPM sama desentralisasi mungkin gitu ya. Saya nggak berani jawab ini begitu karena saya sendiri juga tidak memperoleh informasi terkait dengan besaran dana itu gitu. Yang penting bikin ini aja lah Mbak Ni, bikin proposal banyak-banyak. Iya, baik Ibu. Ini lagi berjuang. Biar ini teori probabilitasnya kalau semakin banyak kan kemungkinan kita untuk nyantol. Nah, itu tadi. Makanya orang yang pinter ya udah bikin. Mereka yang nggak produktif nih tak kasih proposal. Itu. Tapi dengan syarat mereka memang benar-benar bisa dipercaya. Karena ada di kasus kami begitu ya, profesor sering dibikin dia nggak ngerti apa-apa, tinggal duduk manis,
dia dijadikan apa? Sebagai ketua begitu. Begitu duit masuk nggak bisa keluar. Nah, kan kasihan yang bikin proposal begitu. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Nih, mohon maaf ini tadi barusan ada informasi gitu ya. WA masuk saya lihat Bu Kokom putranya kecelakaan lagi di rumah sakit patah tulang. Ini tadi titik saya lihat di layar ini, layar laptop begitu. Saya kira saya cukupkan itu aja ya Mbak Nih ya. Baik, baik Ibu. Terima Oke. kasih banyak Ibu atas ilmunya hari ini. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Insya Allah kita akan bertemu di tanggal 3 November atau 4 November dan 6 November kita akan FGD. Sekali lagi Ibu Dr. 4 Lilis, November, Mbak. terima Nih, kasih banyak. 4 November. 4 November. 4 November, iya Ibu. Iya, 4 November. 3 nggak ada. 3-nya pindah ke ini mungkin tanggal 11 kalau nggak salah. Langsung tanggal 4. Iya. Oke. Baik Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Jika ada salah saya mohon maaf. Oke. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Bapak Ibu Warahmatullahi semua wabarakatuh. begitu. Ya, Triknya Bu. sudah dikasihkan Makasih. semua itu. Tinggal Makasih Bu eksekusi Lilis. aja, nggih, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.